Shalom teman-teman. Pada saat ini kembali lagi kami boleh bersama-sama berjumpa dengan kalian. Dan saat ini kita akan mempelajari pelajaran Cornerstone Connection di Sabat yang keempat. Adapun judul kita pada saat ini adalah Dan ayat inti pada Sabat hari ini terdapat dalam Baik teman-teman, pada saat ini kita akan mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Doa buka akan dibawakan oleh Saudara Joseph. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah pokoknya yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, atas firman-Mu hingga sore hari ini kita bisa berkumpul akan memulai acara kita, Tuhan. Apa yang kita lakukan pada hari ini, Tuhan, bisa terapkan dalam hati dan pikiran kami masing-masing semuanya, Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Baik teman-teman, sebelum kita belajar pada saat ini ada sesuatu yang baru di sini, ada sahabat kita yang baru. Kita boleh berkenalan. Untuk yang pertama tadi yang doa buka adalah Joseph, namun mungkin Joseph akan memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joseph. Saya sekolah di Pendidikan Advent Semarang. Saya kelas 10. Oke. Baik. Joseph kelas 10. Sekarang untuk yang berikutnya. Ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nathanael Hagios Israel Triatno. Saya bersekolah di Pendidikan Advent Semarang dan saya berada di kelas 10. Nathanael. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Chris. Saya bersekolah di Pendidikan Advent Semarang. Saya kelas 11B. Hai teman-teman, nama saya Vina. Saya sekolah di Pendidikan Advent Semarang dan saya kelas 11B. Oke, ada Grace, ada Vina, ada Nathanael dan juga Joseph. Wah, mantap ini ya. Nah, pada saat ini teman-teman, pelajaran kita di pelajaran yang keempat adalah berbicara mengenai bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang mau melayani. Nah, pelayanan penuh dan melayani diri. Kita akan belajar di mana ketika kita melayani diri kita, maka kita harus memiliki tanggung jawab untuk melayani orang lain. Nah, kita belajar dari pelajaran tentang Yesus Kristus, di mana kita tahu bahwa ketika pada saat itu bersama dengan murid-muridnya, Yesus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Salah satu pelajaran yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya adalah ketika pada saat Paskah, di mana murid-murid Yesus itu dibasuh kakinya oleh Yesus itu sendiri, yang padahal kalau seandainya itu menjadi kebiasaan secara budaya, harusnya murid-muridnya itu yang membasuh Yesus. kaki daripada Yesus. Tetapi pada saat ini Yesus memberikan ajaran teladan bahwa meskipun Yesus seorang guru, dia juga mau melayani yang di bawahnya. Nah, dan juga di sana murid-muridnya bertanya, Tuhan, kalau seandainya nanti Tuhan mati, kemudian saat itu Tuhan bangkit, ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Bagaimanakah caranya saya bisa melayani Tuhan? Tetapi pada saat itu Yesus menjawab, ketika engkau melihat orang yang paling hina, engkau akan melakukannya untuk aku. Nah, belajar dari pelajaran daripada Yesus ini, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, ya, pada teman-teman kita. Saya percaya bahwa kalian pernah melayani. Ada yang belum pernah melayani? Wah, diam semua ini. Berarti sudah pernah ya, sudah pernah melayani. Pertanyaannya adalah, menurut kalian pelayanan yang paling mudah itu kalian lakukan itu terhadap siapa? Mungkin untuk yang pertama Joseph. Menurut kamu pelayanan yang paling mudah kamu lakukan itu kamu lakukan untuk siapa? Untuk orang miskin.
Untuk orang miskin. Oke. Untuk dari Joseph itu untuk orang miskin. Kalau yang lain? Kalau menurut saya yang paling mudah dilayani teman saya sendiri. Melayani teman kamu sendiri ya, mudah dilayani ya. Kalau yang lain Grace mungkin? Menurutku lebih mudah melayani keluarga. Melayani keluarga itu lebih mudah ya. Iya. Kalau Nathan? Ya itu tadi melayani paling gampang orang-orang terdekat di sekitar kita kan. Orang-orang yang di Iya. sekitar kita ya. Yang ketemu setiap hari. Ya, ada teman, ya, ada saudara, ada keluarga, ada ya semua ya tadi udah disebutin ya. Kalau menurut Vina, kenapa teman itu lebih gampang dilayani? Pernah ada pengalaman tidak? Karena teman saya pernah mengalami dia itu pernah kehilangan uang. Nah di situ dia lagi membutuhkan banget. Nah saya meminjamkan uang. Oh, kamu meminjamkan uang ya? Tapi nggak ada bunganya ya? Enggak ada. Oke, kalau Grace tadi melayani keluarga, kenapa Grace? Ya karena keluarga itu lebih mudah dibantu karena kan mereka membutuhkan nih. Kita kan sebagai keluarga dekatnya itu langsung kayak bantu aja. Jadi waktu itu pernah kakaknya mama saya anaknya tuh sakit, terus anak yang paling kecil nggak ada yang rawat. Jadi kan mereka kan pada ke rumah sakit semua. Jadi anaknya dititipin ke keluarga. Jadi menolong ya, membantu keluarga ya. Oke. Iya. Ada yang lain yang mau menjelaskan? Mungkin Nathan, kenapa lebih ke di sekitar? Ya mungkin kenapa kita lebih gampang melayani orang-orang yang dekat kepada kita ya karena yang pertama gampang menolongnya, dekat kan, sudah dekat jadi tidak memerlukan usaha ekstra gitu. Jadi benar-benar sudah di sekitar sehingga mudah untuk ditolong cepat Jadi gitu kan. sama seperti yang Yesus katakan kan, ketika engkau mau menjangkau orang, yaitu dari Samaria, Yudea, kemudian dari Yerusalem ya, ke Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, artinya yang paling dekat dulu gitu ya. Ya, saya juga punya pengalaman yang paling mudah untuk dilayani adalah orang yang biasanya itu memiliki pengalaman atau pada saat itu dia berada dalam keadaan yang berada di bawah kita. Contohnya tadi keluarga, pada saat itu kan dia membutuhkan, berarti di bawah kita, itu yang paling mudah. Vina tadi temennya yang kehilangan uang, lah itu lebih mudah untuk dilayani. Kalau yang paling sulit, kalau menurut kalian siapa yang paling sulit? Orang yang di atas kita. Orang yang di atas ya, artinya dari segi fisik, dari segi ekonomi, perekonomian, materi, mereka lebih di atas kita, itu lebih sulit, kok susah ya, lebih sulit untuk dilayani. Ada juga teman-teman orang yang di dalam segi fisik itu lebih mudah dilayani. Kenapa? Contoh nih ya, kita punya sahabat, dia tidak punya kaki contohnya, kan kasihan karena kecelakaan tidak punya kaki, biasanya itu lebih mudah kita layani. Karena apa? Kita bisa jadi berkat buat mereka. Tetapi orang yang punya kaki lengkap contohnya, ayo saya tuntun, pasti dia apa? Gengsi. Iya, gengsi, memberontak ya kan. Aku punya kaki dua, ngapain kamu apa? Tuntun. Iya, kamu tuntun kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua adalah, kalian kan pernah melayani juga. Nah, kira-kira pelayanan yang paling rendah yang pernah kamu rasakan itu yang kayak gimana sih? Yang paling rendah? Kalau saya sewaktu keluarga lagi kumpul-kumpul semuanya, misalnya lagi tahun baru nih, habis itu kan pasti kumpul-kumpul makan tuh, habis itu ya habis makan pasti cuci piringnya kan numpuk, terus anak muda-mudanya pada nggak mau pada nggak mau kerjasama buat cuci piring bareng, jadi ya aku sama kakak. Oh gitu ya, jadi mereka nggak mau nyuci, ya akhirnya kamu yang nyuciin ya. Iya. Ketika orang lain tidak melakukan itu, kamu melakukan itu. Oke, mantap. Ada yang lain? Grace, ada pengalaman? Pernah, waktu itu sehabis kegiatan pemuda Advent, kita bagi-bagi makanan ke orang yang membutuhkan. Jadi kita tuh benar-benar cari yang benar butuh, bukan kayak sekedar bisa kerja tapi mereka miskin gitu loh. Tinggal benar-benar
pokoknya benar-benar membutuhkan. Iya, orang yang benar-benar membutuhkan itulah yang dilayani ya. Oke. Ya. Nathan ada pengalaman? Oh, mungkin dulu waktu saya kan Advent ini pernah punya guru agama namanya Sir Pearson kan. Nah, dulu itu kami anak-anak khususnya kelas saya pas SMP, masih SMP itu kami diminta untuk memungut sampah di jalan sebagai wujud salah satu peduli lingkungan kan. Nah, itu mungkin yang salah satu paling hina yang pernah saya lakukan. Tapi ya itu bermanfaat sih, lingkungannya jadi bersih dan juga terus kita dilihat menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Jadi itulah salah satu yang menurut saya paling hina yang pernah saya lakukan. Iya. Jadi melayani tidak hanya manusia ya, tapi lingkungan juga dilayani ya. Kalau Joseph ada pengalaman? Ada. Pas waktu saya di Papua itu melayani nenek saya bekerja kebun di kebun. Oh, waktu di Papua ada nenek yang bekerja di kebun. Itu nggak banyak orang yang yang membantu ya, tapi Joseph mau bantu mereka ya. Iya. Jadi melayani yang paling rendah itu adalah ketika seseorang itu tidak menjangkau mereka, tetapi kita bisa jadi berkat buat mereka. Itu adalah pelayanan yang paling rendah. Salah satu tadi contohnya ketika teman-teman nggak mau nyuci piring, gengsi kan. Masa anak muda disuruh nyuci ya gitu. Tapi Vina mau lakukan itu. Kemudian Grace juga mau membantu Nathan dan juga Joseph mau membantu orang yang tidak pernah dibantu, tidak pernah dijangkau, tapi mau membantu mereka. Ini salah satu hal yang harus kita lakukan. Seperti Yesus kan, harusnya kan Yesus yang dilayani, tapi pada saat itu Yesus yang melayani murid-muridnya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih, ketika kalian melayani, apa yang kalian rasakan? Ada hal apa yang kalian rasakan ketika sesudah melayani? Joseph? Merasa terberkati. Oh, terberkati oleh kegiatan itu ya. Oke, kalau Nathan? Ya, sama seperti Joseph, saya merasa terberkati sih. Kan juga kita membantu orang lain itu kan kita memberikan pertolongan ya. Nah, walaupun kita sepertinya wah capek nih kita nolong orang, tapi ada kesenangan sendirilah kayak wah aku bisa bantu orang ini, berarti kan aku diberikan kemampuan lebih oleh Tuhan kan gitu. Kalau Grace? Sama kayak Nathan sama Joseph, pastinya merasa terberkati dan senang karena waktu itu kan pulang gereja pasti capek-capeknya udah sore, terus bantu-bantu bagi-bagi itu tambah capek, tapi ada kesenangan tersendiri dalam bagi-bagi. Ya. Kemudian Vina ada pengalaman? Sama ya, seperti itu ya. Jadi ada kepuasan ketika kita melayani orang lain, kita merasa kita merasa jadi berkat, orang lain pun juga merasakan senang karena diberkati oleh kita ya. Diberkati Tuhan melalui kita. Jadi teman-teman, pada saat ini pelajaran kita sangat dalam sekali. Ketika kita masih muda-muda seperti ini, tidak ada salahnya ketika kita mau melayani. Jadi jangan tunggu kita menjadi orang yang kaya. Jangan tunggu dulu kita menjadi orang yang punya kuasa baru mau melayani. Dalam hal-hal kecil seperti ini saja itu adalah pelayanan. Biarlah teman-teman ini juga diberkati Tuhan selalu, menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Kita akan tutup pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Kita minta Grace pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan surga, terima kasih atas pemberian dan berkat untuk sepanjang hari ini. Sekarang kami sudah selesai berdiskusi ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh pengajar Ringga menjadi berkat untuk kita semua ya Tuhan. Mengampuni kesalahan dan dosa kami dan dikembalikan dan berdoa. Amin. Amin. Baik teman-teman, inilah pelajaran Konstun kita di Sabat yang keempat. Sampai berjumpa di lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati. Bye-bye.